Oke. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu Tias. Ketemu lagi nih, Bu Tias ya. Ya, terus selamat siang adik-adik sekalian yang mengikuti PKPA PBF pada hari ini. Alhamdulillah kita dapat dipertemukan kembali ya dalam kegiatan PKPA PBF di hari Selasa 17 November ini. Untuk hari ini narasumbernya adalah Bu Tias. Bu Tias mungkin sudah pernah mengisi apa belum Bu sebelum ini? Kemarin sudah sempat ngisi. Ya, ya, baik. Mungkin teman-teman sudah mengenal ya Bu Tias. Bu Tias ini merupakan alumni Unsud juga nggih, Bu. Saya Iya, ingat dulu ya, angkatan 2009 atau 10 nggih, Bu? 9. Ya, 2009. Ya. Bu Tias sekarang menjadi apoteker penanggung jawab di PBF yaitu Enseval dan hari ini akan menjelaskan terkait dengan inspeksi diri, audit mutu, penanganan keluhan, obat kembalian, diduga palsu, dan penarikan obat. Nah, nanti silahkan adik-adik bisa melihat ya gambaran ketika menjadi seorang apoteker di PBF, bagaimana dalam menangani terutama tadi ya terkait dengan inspeksi diri, audit mutu, penanganan keluhan, obat kembalian, diduga palsu, dan penarikan obat. Baik, mungkin nanti silahkan diperhatikan apa yang dipresentasikan Bu Tias, dan nanti ketika di sesi diskusi kita bisa berdiskusi bersama ya, jika ada teman-teman yang ingin menanyakan terkait dengan spesifik yang dipresentasikan Bu Tias. Baik, mungkin saya persilahkan Bu Tias untuk bisa menyampaikan materinya dan saya mohon bantuan dari Mbak Dita untuk bisa share screen ya Mbak ya. Oh, nggih, baik Ibu. Ya. Bentar saya screen. Halo? Kok suaraku hilang ya? Enggak apa Bu, terdengar Bu. Oh ya. Ya, silahkan Bu. Ya. Oke, selamat siang teman-teman semuanya. Selamat siang Umi. Selamat siang Bu, maaf suaranya terlalu kecil Bu. Kecil ya? Nah, iya, terlalu kecil. Iya, ini aku lagi coba pakai headset tapi nggak masuk-masuk kok. Nggak bisa. Kalau headsetnya dilepas juga sama Bu, suaranya kecil apa Bu? Hmm? Kalau dilepas, Iya, ini udah lagi tak lepas. oh Coba. ya, ya, ya. Nggak. Kedengaran ya, Bu? Ya, terdengar Bu. Ya, kita mulai saja ya. Tentang inspeksi diri, audit mutu, penanganan keluhan, obat kembalian, diduga palsu, dan penarikan obat. Oke, lanjut aja ya. Nah, yang pertama itu kita akan belajar tentang inspeksi diri. Inspeksi diri harus dilakukan dalam rangka memantau pelaksanaan dan kepatuhan terhadap pemenuhan CDOB dan untuk bahan tindak lanjut langkah-langkah perbaikan yang diperlukan. Jadi inspeksi diri itu kita lakukan di PBF itu 1 tahun sekali, itu udah program rutin tahunan ya yang harus dilakukan seperti itu. Next. Kemudian program inspeksi diri harus dilaksanakan dalam jangka waktu yang ditetapkan dan mencakup semua aspek CDOB serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, pedoman, dan prosedur tertulis. Inspeksi diri tidak hanya dilakukan pada bagian tertentu saja. Inspeksi diri harus dilakukan dengan cara yang independen dan rinci oleh personel yang berkompeten dan ditunjuk oleh perusahaan. Kemudian audit eksternal
yang dilakukan oleh ahli independen dapat membantu, namun tidak bisa dijadikan sebagai satu-satunya cara untuk memastikan kepatuhan terhadap penerapan CDOB. Kemudian audit terhadap kegiatan yang disubkontrakkan harus menjadi bagian dari program inspeksi diri. Jadi kalau inspeksi diri itu di PBF dilakukan oleh personil internal kita di cabang. Misalnya itu seluruh supervisor atau kepala bagian yang kita libatkan untuk inspeksi diri. Jadi kan inspeksi diri itu antar bagian ya, seluruh bagian yang ada di cabang Ensafal Purwokerto misalnya. Jadi ada bagian direktorat sales, ada bagian akuntansi, ada bagian gudang, ada bagian ekspedisi, di bagian APC, di bagian sekretaris, pokoknya semuanya diaudit. Nah, yang mengaudit itu kan tadi udah ditunjuk, misalnya seluruh kepala bagian ada 10 orang misalnya. Nah, 10 orang itu kan tadi syaratnya harus kompeten ya. Kompeten itu kita bisa melakukan training 10 orang itu dengan cara kita kasih training tentang inspeksi diri dan CDOB. Biar dia itu jadi auditor inspeksi dirinya itu berkompeten kayak gitu. Next. Kemudian semua pelaksanaan inspeksi diri harus dicatat. Laporan harus berisi semua pengamatan yang dilakukan selama inspeksi. Salinan laporan tersebut harus disampaikan kepada manajemen dan pihak terkait lainnya. Jika dalam pengamatan ditemukan adanya penyimpangan dan atau kekurangan, maka penyebabnya harus diidentifikasi dan dibuat CAPA. CAPA harus didokumentasi dan ditindaklanjuti. Jadi ketika proses inspeksi diri itu sudah selesai, APJ atau apoteker penanggung jawab PBF itu dia harus membuat laporan akhirnya ya. Memang kan yang sebagai auditor itu tadi ya teman-teman yang kepala bagian yang sudah diberikan training itu ya. Nah, kita tugasnya sebagai APJ kita membuat laporan, kemudian nanti kita mengumpulkan capainya. Ketika semuanya sudah selesai, nanti kita laporkan ke pusat seperti itu, ke manajemen pusat. Jadi kayak setiap tahun itu ada jadwalnya gitu, nanti kita laporan. Oke, next. Nah, terus audit mutu ya. Audit mutu itu kegiatan yang objektif dan independen yang dirancang untuk memberi nilai tambah dan meningkatkan kinerja organisasi dengan membantu organisasi tersebut untuk mencapai sasarannya. Kemudian dilakukan oleh QA corporate maupun internal. Jadi kalau audit mutu itu ya bedanya itu si auditornya itu dari QA-nya kita loh. Kalau kita di Ensafal itu kan di pusat, di HO Jakarta itu kan punya QA yang notabene itu apoteker ya, dan nggak cuma satu, ada banyak apoteker yang apoteker, ada yang juga S2 yang bergerak di QA kayak gitu. Jadinya mereka terjun ke cabang-cabang Ensafal untuk melakukan audit mutu seperti itu. Jadi untuk meng-cross-check apakah kita di cabang, PBF cabang itu apakah melakukan SOP, melaksanakan CDOB dengan baik dan benar atau konsisten apa enggak kayak gitu. Karena QA kan juga pasti paham karena mereka notabene juga apoteker dan S2 apoteker rata-rata di pusat seperti itu. Next. Oh, udah masuk keluhan ya. Terus keluhan itu juga pasti ada prosedurnya, SOP-nya ya, pasti ada di sini di PBF DPF lain juga pasti ada prosedur untuk menangani keluhan. Terus harus dibedakan antara keluhan tentang kualitas obat dan atau bahan obat dan keluhan yang berkaitan dengan distribusi. Jadi kadang ada dua macam ya tentang tadi kualitas sama distribusi. Misalnya kalau kualitas itu ternyata barangnya tiba-tiba itu sudah sampai ke outlet terus tiba-tiba berubah warna, contohnya kayak gitu, itu kan terkait kualitas ya. Terus kalau misalnya terkait distribusi, misal nih harusnya kiriman sampai ke Cilacap, ke
ke Purbalingga, harusnya tuh hari Selasa, tapi sampai hari Rabu, hari Kamis tuh belum sampai gitu. Itu kenapa? Itu kan kadang outlet telepon tuh keluhan kenapa kan kayak gitu. Itu ada dua macam ya, terkait kualitas sama proses distribusi kayak gitu. Oke, lanjut. Kemudian setiap keluhan tentang obat atau bahan obat yang tidak memenuhi syarat harus dicatat dan diselidiki secara menyeluruh untuk mengidentifikasi atau alasan keluhannya tuh kenapa kayak gitu ya. Jadi setiap ada keluhan yang masuk itu kayak harus telusuri dulu itu tuh keluhannya tuh kenapa kayak gitu. Terus nanti diselesaikan, kemudian bikin capa kayak gitu ya, biar keluhan itu tuh tidak berulang kayak gitu. Oke, next. Obat dan atau bahan obat kembalian itu, ini tuh retur ya. Kalau obat kembalian itu retur, beda dengan recall. Kalau retur itu pasti tersedia SOP ya, di semua PBF itu ada pasti SOP-nya. Kemudian untuk penerimaan obat atau bahan obat retur itu harus berdasarkan surat pengiriman barang dari sarana yang mengembalikan. Tujuannya itu untuk memfilter biar nggak ada obat palsu yang masuk ke kita kayak gitu loh. Misalnya mereka outlet itu tuh beneran kemarin itu ordernya memang dari kita kayak gitu. Jadi untuk memastikan biar nggak ada obat palsu gitu. Kemudian jumlah dan identifikasi obat atau bahan obat kembalian harus dicatat dalam catatan penerimaan. Jadi kayak ada registernya, dokumentasinya gitu pasti ada ya. Terus fasilitas distribusi harus menerima obat kembalian atau obat retur sesuai dengan persyaratan dari industrinya. Kemudian kedua belah pihak harus bertanggung jawab untuk memastikan bahwa proses pengembalian obat tidak memungkinkan masuknya obat. Nah itu tadi ya, tidak memungkinkan masuknya obat palsu. Dari di awal sebelum menerima itu dicek itu tadi ya, kayak misalnya salinan kopi fakturnya atau surat pesanannya kayak gitu yang terdahulu. Terus ada tanda terima returnya di stempel outlet, tanda tangan outlet kayak gitu. Next. Langsung aja ya. Terus harus dilakukan penilaian risiko terhadap obat yang bersangkutan terkait persyaratan penyimpanan khusus dan waktu yang diperlukan sejak pengiriman dari pelanggan sampai diterima ke industri. Jadi kalau misalnya PBF sih rata-rata itu ya tidak melakukan pemusnahan di cabang, tapi ke sebagian besar itu PBF untuk obat itu dikirimnya kembali ke pusat, ke pabriknya kayak gitu, buat dimusnahkan di sana kayak gitu. Kalau kita di sini proses menerima ya, yang dari outlet diproses, diadministrasi, kemudian di packing, dikirim ke pusat, ke industrinya kayak gitu, ke prinsipalnya kayak gitu, buat dimusnahin di sana. Terus untuk penyimpanannya sendiri kalau di PBF itu harus terpisah dari obat yang good. Jadi kalau produk retur itu harus dipisah penyimpanannya sama yang produk yang good. Seperti itu. Next. Terus untuk persyaratan obat yang masih layak dijual itu antara lain dalam kemasan asli dan kondisi yang memenuhi syarat. Terus obat selama pengiriman dan penyimpanan itu ditangani sesuai dengan kondisi yang disyaratkan. Kemudian obat diperiksa dan dinilai oleh personil yang berkompeten ya, atau PIC-nya, penanggung jawabnya kayak gitu. Untuk fasilitas distribusi harus mempunyai bukti dokumentasi tentang kebenaran asal-usul yang masuk dari retur dari outlet itu kayak gitu. Biar kalau
misalnya ada obat diduga palsu kayak gitu tuh kita punya registernya kayak gitu, punya bukti kalau itu tuh memang dari outletnya kita dan pernah ordernya tuh ke kita kayak gitu. Terus untuk kondisi penyimpanan juga harus disesuaikan dengan sesuai yang ada di label produk obatnya ya, itu misalnya produk CCP kah, produk sejuk kah, atau produk suhu kamar seperti itu. Next. Kemudian semua penanganan obat kembalian termasuk yang layak jual itu ya harus mendapatkan persetujuan dan terdokumentasi. Jadi kalau kita di PPFC ininya di pusat musnahannya, nggak ada musnahan di cabang kayak gitu. Terus untuk transportasi yang digunakan itu harus dipastikan sesuai dengan persyaratan penyimpanan dan persyaratan, misalnya mobilnya itu nggak boleh bocor atau misalnya ada tikusnya, ada serangganya, itu nggak boleh ya, harus sesuai dengan persyaratan CDOB kayak gitu. Terus untuk sistem pengeluarannya itu juga FEVO ya. FEVO itu yang first expired, first out, yang expired duluan itu yang keluar dulu gitu. Next. Kemudian untuk yang obat diduga palsu, ini juga harus ada SOP-nya. Kemudian fasilitas distribusi harus segera melaporkan obat yang diduga palsu kepada instansi berwenang, kemudian ke industri farmasi atau pemegang izin edar. Biasanya itu kalau misalnya terjadi ya, di sini sih belum pernah. Terus kalau misalnya sih secara CDOB itu harus dilaporkan ke Balai POM, ke Badan POM. Terus kalau di sini karena udah ada Lokapom, dikasih tembusan juga ke Lokapom sama ke Dinkes provinsi kayak gitu, untuk pemberitahuan aja kalau ada misalnya ada obat diduga palsu kayak gitu. Terus kita juga harus punya dokumentasi salinannya atau kopiannya, biar kalau misal ada audit itu kita punya dokumentasinya kayak gitu. Terus kalau misalnya ada yang diduga palsu itu harus dikarantina, harus di lemari terpisah, harus dikunci, harus nggak boleh gabung sama produk yang good lainnya kayak gitu. Nah kalau misalnya udah ada info nih ya dari BPOM atau Balai POM kayak gitu tentang misalnya produk X diduga palsu, itu tuh PBF itu harus segera menghentikan penyaluran obat-obat tersebut dan jangan sampai harus di hold dulu gitu, jangan sampai di orderin ke outlet-outlet kita kayak gitu kalau misalnya BPOM sudah menginformasikan ada obat diduga palsu. Kemudian setelah ada kepastian bahwa obat itu palsu, maka harus segera ditindaklanjuti sesuai dengan instruksi dari instansi itu. Misalnya BPOM-nya nyuruh ada obat diduga palsu, BPOM-nya nyuruh recall, ya kita lakuin recall. Kalau misalnya nyuruhnya cuman yang dari yang ada di gudang PBF-nya aja yang dibalikin ke prinsipalnya, ya kita balikin kayak gitu ya, sesuai dengan perintah instansi itu POM atau prinsipal di pusat kayak gitu sih. Intinya semua prosesnya itu harus didokumentasikan. Kalau dokumentasi secara CDOB itu selama 3 tahun baru boleh dimusnahkan. Next. Nah, terus kalau penarikan obat itu yang istilahnya recall ya. Recall itu juga pasti ada SOP-nya ya. Kemudian harus membentuk tim khusus terhadap penanganan recall itu. Misalnya harus ada komunikasi antara APJ dengan gudang dengan salesman kayak gitu kan, harus nanti
nanti kita harus ngecek stok yang di gudang sama ngecek stok yang ada di outlet. Nah, nanti kan kita bikin surat tuh buat disebarin ke outlet. Nah, nanti salesman nyebarin surat itu ke outlet bahwa produk X misalnya itu harus di-call, jadi barangnya harus dikembalikan ke PBF, gitu contohnya. Terus penyimpanannya juga harus terpisah ya, nggak boleh gabung sama produk yang good. Next. Sama ya, semua proses ini juga harus didokumentasikan. Kemudian laporannya itu ke, kalau kita sih kalau di statusnya cabang itu laporannya ke Balai POM aja nggak apa-apa. Tapi kalau PBF pusat, kalau di misalnya Ensafal pusat kayak gitu ya, atau PBF pusat yang lain itu ngelaporinnya sampai ke badan, karena kan kalau pusat itu mencakup seluruh cabang ya. Kalau kita kan di cabang misalnya Purwokerto itu Jawa Tengah, Balai POM-nya itu Semarang, berarti kita sampai laporannya tuh sampai Balai POM Semarang sama Lokapom Purwokerto kayak gitu. Dinkes dikasih tembusan juga nggak apa-apa. Terus untuk proses recall itu juga harus dilakukan segera setelah ada pemberitahuan dari POM ya, biasanya POM kan ke pusat, terus pusat ngasih tahu ke kita yang cabang kayak gitu. Sama, semuanya juga harus didokumentasikan sih ini untuk proses recall juga seperti itu. Next. Oh, ini tadi untuk recallnya selain laporannya ke Balai POM, Dinkes, Loka juga kita ini ya biasanya ngerekap laporan ke pusat juga, karena pusat itu nanti akan diinfokan ke pabrikannya atau industrinya, principalnya kayak gitu, yang pemegang izin edarnya kayak gitu untuk produk X itu misalnya. Oke, lanjut. Oh iya ya, untuk tugasnya ada 5 macam ya, mungkin udah dibaca ya karena sudah diupload kan sama Bu Betty kemarin kayak gitu. Barangkali nanti ada pertanyaan bisa perwakilan nanti tanya ke saya kalau ada tugas yang nggak jelas kayak gitu sih. Halo Bu Hening. Ya, maaf Bu, tadi suaranya Ibu menghilang. Udah selesai nggih Bu, berarti ini nggih? Udah, sampai yang petugas tadi udah kedengeran kan ya Bu? Kalau yang terakhir tugas dan perwakilan, jika ada yang ingin ditanyakan, bisa ditanyakan perwakilan ke Ibu nggih, terkait dengan tugas. Itu yang terakhir. Nah, ini tidak terdengar lagi Bu. Nggak kedengeran ya? Ini sudah ada lagi. Ya, baik. Sampun nggih Bu, berarti nggih untuk terakhir terkait dengan tugas, dan tadi sudah disampaikan banyak ya dari Bu Tias terkait dengan tadi ada inspeksi diri, terus ada mutu ya, audit mutu, terus kalau ada keluhan bagaimana penanganannya, terus obat-obat yang diduga palsu itu juga bagaimana penanganannya, terus terkait dengan penarikan obat. Nah, ini harapannya adik-adik sudah punya gambaran ya sedikit, ya bukan sedikit sih, tapi banyak gitu ya, banyak terkait dengan materi pada hari ini. Nah, kita masuk ke sesi diskusi ya. Ini silahkan bagi teman-teman yang ingin bertanya terkait dengan materi Bu Tias, bisa menyebutkan nama dan linknya. Silahkan.
Adakah dari teman-teman? Monggo. Maaf Ibu, izin bertanya. Ya, silahkan Mas Edwin. Ya Bu, perkenalkan nama saya Edwin Widantoro, NIM-nya 75. Di sini saya mau bertanya Bu. Di sini saya masih bingung Bu antara bedanya audit sama inspeksi diri. Kan untuk inspeksi diri sama audit itu kan kayak sama-sama mengkoreksi ya Bu. Itu nanti bedanya tuh di mana ya Bu antara inspeksi diri sama audit? Terima kasih. Ya, Bu Tias mendengar pertanyaan dari Mas Edwin, Bu. Mohon maaf, Bu Tias. Oh, maaf. Teman-teman, ini Bu Tias sepertinya... Udah nih, Bu. oh ya, mana Bu? Oh ya, iya. Sudah ya, Bu. Ya, Bu Tias mendengar, nggih? Tadi pertanyaan dari Mas Edwin, nggih, bedanya inspeksi diri dan audit mutu itu ada di mana? Bedanya ya, Nah, iya Bu, bedanya antara inspeksi diri dan audit mutu. kalau inspeksi diri kan tadi bisa kelihatan sebenarnya ya, dilakukan oleh personil cabang kita sendiri loh. Misalnya kan di cabang Eksaval Purwokerto misal ada 10 kepala bagian. Bapak A, B, C, D, E itu kita tunjuk sebagai auditor misalnya. Personil karyawan kita sendiri loh, tapi biasanya tuh kita tunjuk memang kepala bagian ya yang berkompeten, yang sudah di training CDOB dan di training inspeksi diri. Nah, kalau tadi audit mutu itu dilakukan oleh QE pusat, Bu. Yang tapi notabene itu apoteker. Seperti itu. Yang terjun ke cabang-cabang seperti itu. Mereka kantornya di pusat. Nah, tapi mereka terjun ke cabang-cabang buat ngaudit cabang-cabang seperti itu. Kayak QA corporate kayak gitu. Misalnya kalau di Enseval kan corporate Kalbe Pharma gitu ya, yaitu QA Kalbe Pharma berarti kayak gitu. Contohnya kayak gitu. Maaf Bu, jadi beda. Yang dicek sih sebenarnya sama tentang CDOB juga. Bedanya auditornya toh. Baik, jadi yang membedakan tuh cuman personel untuk yang mengauditnya gitu ya Bu ya, yang meng-cross check-nya. Bedanya auditornya. Baik Bu, terima kasih Bu. Oke. Ya, baik. Terima kasih Mas Edwin dan Bu Tias. Mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanyakan lagi terkait materi pada hari ini. Silahkan. Ibu, Saya, izin Ibu. bertanya. Oh ya, satu-satu dulu. Berarti ini Mbak Atikah dulu ya. Silahkan Mbak. Iya, baik, Bu. Sebelumnya apa suara saya terdengar, Bu? Terdengar jelas. Silahkan Mbak. Iya, saya Atika, NIM 111 ingin bertanya. Gini, Bu Tias, misalkan saya melakukan inspeksi nih. Nah, kemudian saya mendapatkan penyimpangan yaitu antara batch yang fisik dan yang di sistem itu berbeda, Ibu. Nah, maka penanganan apa yang dilakukan oleh APJ ya, Bu? Batch number-nya berbeda. Iya, antara yang fisik dengan yang di sistem komputer itu berbeda, Ibu. Terus apa yang harus dilakukan? Iya, dilakukan oleh APJ gitu. Penanganannya apa saja gitu. Iya, pertama kan ditelusuri ya. Kenapa misalnya di lokator itu di lemari itu misalnya bed number-nya AB, tapi ternyata yang di situ CD kayak gitu ya. Ya ditelusuri dulu kenapa. Nah, kalau misalnya ternyata ada barang baru yang baru masuk, ternyata itu tuh belum dimasuk secara sistem kayak gitu, nanti harus dimasukin secara sistem dulu. Kemudian
bisa jadi kalau human error itu bisa jadi salah naruh. Itu kan dari segi ininya dulu ya, perkiraan salahnya gimana. Bisa jadi karena ada barang baru datang, belum di receive, masuk ke sistem, kemudian human error, salah masukin ke kotak lokasi penyimpanan. Terus untuk perbaikannya berarti harus segera dipindah ke lokator yang seharusnya, lokasi yang seharusnya gitu. Dan kalau bikin capaknya kan misalnya jadi inspeksi diri kan harus bikin capa nanti untuk perbaikannya di kolom capa yang perbaikan itu segera memindahkan produk misalnya amoxicillin ke lokator yang seharusnya. Nah, untuk pencegahannya pada saat barang baru datang harus segera masuk ke lokator itu, kemudian dimasukkan ke dalam sistem oleh admin, misalnya kayak gitu. Kan kalau inspeksi diri kan harus bikin capa ya. Contohnya bikin capanya seperti itu. Begitu, Mbak Atika? Apakah sudah jelas? Iya, Ibu. Berarti semua penanganannya itu memang dilakukan oleh APJ saja ya, Bu? Oh ya enggak, kan kita di sini banyak personil. Apa namanya, di warehouse itu kan banyak personil ya, yang misalnya ada admin yang pada saat ada barang datang yang tadi itu memasukkan data ke dalam sistem kayak gitu dilakukan oleh admin. Kemudian yang naruh ke dalam lokator atau lemari produknya itu ya, namanya kan lokator ya kalau di sini, anggap aja kayak rak-rak kayak gitu, rak-rak produk gitu. Istilahnya di sini sih lokator. Itu teman-teman warehouseman kayak gitu. Bukan APJ yang melulu ngelakuin itu kayak gitu. Kemarin kayaknya kan ada 3 orang ya yang kesini ya. Siapa? Ada Mega, Tika, siapa lagi satu ya. Itu kan kemarin tahu ya, pasti di gudang teman-teman kan banyak. Kemarin sempat kenalan beberapa. Nah kan sempat melihat teman-teman di gudang di sini ngelakuin ini kerjaan kayak gitu kan tahu. Jadi seperti itu, ada job desk-nya masing-masing kayak gitu lah. Ya, baik Bu, terima kasih. Jadi kalau misalnya capa kan tadi inspeksi diri ceritanya ya. Nah, capanya misalnya di gudang kan tadi itu temuannya, ya berarti gudang yang bikin capa seperti itu. Misalnya temuannya di akuntansi, misal, ya berarti akuntansi yang bikin capa kayak gitu. Jadi di bagian mana ditemukan temuan itu, yaitu di situ harus bikin capa bagian itu gitu. Nanti semua laporannya APJ yang ngasih. Karena kan harus dilaporkan ke mana? Ke pusat kayak itu, di-scan jadi satu semuanya. Kalau inspeksi diri seperti itu. Ya. Bingung nggak? Gimana Mbak Atika? Sudah paham? Iya, Ibu, sudah Ibu. Ya, baik. Berarti kalau memang yang membuat capa itu yang apa ya Bu? Berarti yang bukan melakukan kesalahan ya. Intinya ya seperti itu ya Bu ya. Di bagian mana? Bagian yang kita menemukan temuan itu. Iya, di bagian mananya. Iya. Ya, gimana ya ngomongnya? Iya. Di sini banyak bagian kayak gitu ya, ada gudang, ada ekspedisi, ada direktorat, ada akuntansi, ada sekretaris atau umum kayak gitu-gitu kan. Iya. APJ sama Bejalkes kayak gitu. Jadi kalau misalnya saya yang bikin di bagian saya APJ yang bikin salah ada temuan, ya saya bikin capa kayak gitu. Atau misal di bagian PJ Alkes ada temuan, ya PJ Alkes bikin capa kayak gitu. Kalau inspeksi diri gitu. Nanti
nanti auditornya kayak cross check kayak gitu. Oh, ini udah bikin capa apa belum? Deadline-nya sesuai apa enggak kayak gitu. Ya, baik. Terima kasih, Bu Tias. Selanjutnya mungkin tadi ada yang mau bertanya lagi. Mbak siapa ya tadi? Atau Mas ya tadi? Saya Ibu. Oh, Mbak Laili ya. Silahkan Mbak Laili. Ya, izin bertanya. Terkait tadi kan kalau misalkan inspeksi diri itu kalau ada temuan dilakukan penyusunan CAPA. Kalau untuk audit mutu itu kan dari QA ya, Bu. Nah, itu nanti outputnya apakah sama berupa CAPA nanti diserahkan ke cabang atau seperti apa untuk audit mutu? Kalau audit mutu sama tadi QA corporate sama. Kita kalau ada temuan harus bikin capa juga. Sama. Ujung-ujungnya kalau audit itu semua bikin capa. Pokoknya kalau ada temuan. Nanti berarti yang bikin CAPA dari cabangnya ya? Kalau yang audit mutu iya, kita kerjasama antar bagian misalnya kalau audit mutu ya, kalau audit mutu kan itu secara global kan, semuanya dicek kayak gitu. Ya nanti ekspedisi, gudang, APJ, PJ Alkes kayak gitu ya kerjasama buat ngurus capanya kayak gitu. Soalnya kan pusat itu QA pasti minta deadline biasanya secepat mungkin kayak gitu. Jadi kita harus saling bekerja sama buat ngejar bikin capainya kayak gitu. Begitu Mbak Nurlaili, masih ada yang ditanyakan? Iya, sudah Ibu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mungkin dari teman-teman yang lain ini masih ada waktu untuk diskusi. Silahkan. Assalamualaikum Ibu, permisi saya ingin bertanya. Ya, silahkan Mbak Umi Salma. Iya Bu, perkenalkan namanya saya Umi Salma. Ibu, yang ingin saya tanyakan itu tadi terkait produk kembalian Bu, kayak obat kembalian. Jadi apakah semua obat yang sudah diterima misalkan dari apotek itu bisa ini ya Bu, bisa dikembalikan jika sudah menginap? Begitu. Gimana? Begini Bu, jadi misalkan ada apotek Bu memesan obat ya Bu ke PBF. Nah tapi kan setelah produk itu diantar ke apotek, diterima, kemudian esok harinya itu dari apoteknya tuh mengeluarkan ini Bu, ingin retur. Nah itu apakah bisa atau tidak ya Bu? Ngeluarin apa? Apoteknya ngeluarin apa? Ini Bu mengeluarkan keluhan ingin retur obat Bu, mengajukan retur produk. Lah kan tadi udah diretur barangnya kan ceritanya. Belum Bu, jadi kan barangnya baru diantar ke apotek. Nah terus kan keesokan harinya, nah apoteknya itu ingin mengajukan retur barang yang kemarin diterima. Nah kan posisinya kan sudah sempat menginap di apotek. Nah itu apakah boleh atau tidak ya Bu? Nah itu returnya kenapa ceritanya? Contohnya kenapa? Misalkan ada salah pesan gitu Bu. Oh, kalau misal salah pesan gitu ya, misalnya mintanya sirup dikasih tablet kayak gitu misal. Iya misal. Ya boleh retur. Oh begitu. Kemudian apakah kalau yang produk-produk seperti yang rantai dingin itu juga boleh diretur Bu jika sudah menginap? Kalau CCP jarang banget sih ya. Kalau CCP jarang banget kita terima retur. Kalaupun iya terjadi, ya kita harus mastiin di sana nyimpennya benar 2-8 apa enggak kayak gitu. Tapi sejauh ini sih nggak ada loh yang retur produk CCP yang rantai dingin itu. Tapi kalaupun iya, dari pihak kitanya harus mastiin ke sana, misalnya rumah sakitnya ya, nyimpennya bener nggak 2-8 kayak gitu.
Berarti ada kemungkinan masih bisa diretur ya Bu, jika penyimpanannya itu sesuai. Iya. Begitu ya. Ya, terima kasih Ibu. Misalnya salah produk tadi, minta tablet dikasih sirup, atau misal minta yang 200 mg dikasih yang 400 mg, itu retur Iya, karena kan saya sempat membaca yang di Per BPOM itu ya Bu, itu tuh. Oh, maaf Ibu, suara tadi hilang. Jadi saya sempat membaca di Per BPOM itu, jadi untuk yang produk-produk yang penyimpanannya itu dengan suhu rendah, itu tidak boleh dikembalikan. Jadi baiknya bagaimana ya Bu? Gimana? Iya, jadi saya sempat melihat di Per BPOM Bu, Kenapa? nomor 6. Jadi untuk produk yang penyimpanannya itu di suhu rendah itu tidak bisa dikembalikan. Jadi baiknya bagaimana ya Bu? Tadi sesuai peraturan yang mana, Mbak? Ini Bu, Per BPOM nomor 6 tahun 2020. Jadi di situ dikatakan kalau obat dan atau bahan obat yang memerlukan kondisi penyimpanan yang rendah tidak dapat dikembalikan. Seperti itu Ibu. GCP berarti Iya. ya, sesuai dengan Iya, ya. yang ingin saya tanyakan, jadi jika memang dari pihak rumah sakitnya itu penyimpanannya misalkan sudah sesuai gitu Bu, 2-8, apakah itu tuh masih boleh diretur atau mengikuti peraturan jadi tidak bisa diretur begitu Bu? Iya, Bu Tias, apakah mendengar tadi untuk pertanyaannya? Bu Tias? Ya, maaf teman-teman, sepertinya ada gangguan sinyal atau kendala. Mungkin saya hubungi dulu ya, Bu Tias by WA. Mohon ditunggu ya, teman-teman. Halo, Bu Tias. Halo. Teman-teman, maaf ditunggu sebentar ya, Bu Tias. Ada kendala terkait dengan suara. Sebentar.
Halo, Bu Tias. Apakah sudah bisa mengecek suara, Bu? Halo, Bu Halo, Tias. iya, kedengaran? Ya, ini sudah terdengar, Bu. Ya, ini udah pindah HP, Bu. Ini pertanyaan dari Mbak Umi Salma tadi, Bu. Ya Yang terakhir. ampun, iya, keluar masuk nih udah. Ya, kendala ya, Bu, pasti seperti itu ya kalau online ya. Iya, nggak apa-apa. Nah, ini yang pertanyaan terakhir tadi masih melihat mendengar atau tidak ya, Bu Yang ya? tadi terkait retur produksi CP ya, Bu? Ya, ini berdasarkan Perpom nomor 6 tahun 2020. Kalau nggak salah di pertemuan beberapa sebelumnya memang dibahas ini Perpom yang baru terkait dengan CCP ini. Nah, kira-kira bagaimana? Kalau misalnya produksi CP itunya udah masuk kriteria retur, misalnya udah 3 bulan, 2 bulan sebelum expired atau expired di outlet kayak gitu masih bisa retur ke kita, Bu. Nanti kita retur ke mana? Ke pusat, ke prinsipal pusat kayak gitu buat dimusnahkan di sana kayak gitu. Halo, Bu. Ya, Bu. Dengar nggak, Bu, suara saya? Ya. Ya, Mbak Umi Salma, bagaimana jawaban dari Bu Tias? Ibu masih bingung. Jadi sebenarnya tidak apa-apa ya, Bu. Misalkan kalau sudah menginap gitu, asalkan penyimpanannya itu dari pihak rumah sakitnya juga sesuai standar ya, Bu. Misalkan 2-8 begitu. Ya kalau udah expired di outlet, masa mau dikasih ke pasien kan nggak mungkin kan? Kan ya harus diretur ke kita dong. Oh iya. Kayak gitu. Tapi untuk penanganan returnya ya tetap pakai CCP 2-8. Nanti dari outlet balikin ke kita tetap 2-8. Nanti kita balikin ke pusat, ke prinsipal pusat juga suhu 2-8 kayak gitu. Meskipun nantinya akan dimusnahkan ya karena sudah expired. Iya, terima kasih, Bu. Ya. Oke. Ya, kemarin sih kalau nggak salah saya pernah, saya sempat ikut juga pas Bu Noni nopongnya, Bu, terkait dengan CCP ini. Jadi memang kalau yang saya tangkap memang untuk CCP itu yang paling riskan ketika distribusinya itu ke luar kota gitu, sehingga memang nggak diterima gitu untuk retur, terutama kalau dia itu misalkan dari rumah sakit yang lokasinya di luar kota gitu. Kalau nggak saya salah tangkap itu seperti itu gitu. Jadi mungkin ini berkaitan juga dengan jawabannya dari Bu Tia sendiri. Kalau di sini sih memang kalau memang sudah kriteria retur, sudah masuk misalnya ED dekat atau sudah expired, itu boleh.
Tapi penanganannya tetap penanganan menggunakan CCP 2-8 kayak gitu. Masa kita mau menahan, kan logikanya, masa kita mau nahan obat ED-nya di rumah sakit, nanti kalau dipakai sama pasien gimana? Kan nggak mungkin kan? Iya. So, Ya, baik. untuk Gimana? mungkin yang Mbak Noni maksud itu untuk yang produk good kali ya, karena dikhawatirkan rusak di jalan mungkin. Oh ya, mungkin seperti itu nggih, Bu, nggih. Ya, coba nanti juga kami lebih banyak belajar lagi nih ya. Iya, Karena iya nggak apa-apa. Nanti aku juga tak info-info coba tanya Mbak Noni juga lagi pas yang Mbak Noni itu pas bahasnya yang gimana sih kayak gitu. Nanti coba aku tanya-tanya juga. Iya, ini ada beberapa sih peraturan yang baru ya Bu. Jadi kita memang harus belajar banyak lagi ya Bu. Iya, betul. Jadi harus ngulang baca lagi memang. Iya. Ya, baik. Terima kasih Bu Tias. Iya, Masih adakah teman-teman yang ingin ditanyakan dari materi Bu Tias? Silahkan. Ibu mau bertanya. Iya, silahkan. Bisa ya. Iya, Bu. Nama saya Anissa Dwi Damayanti, NIM 68. Yang saya ingin tanyakan terkait produk kembalian tadi, Bu. Produk retur. Semisal nih, Bu, ada apotik di luar kota yang pesan obat. Terus pada saat waktunya mendekati waktu expire, dari apotiknya mau retur. Nah, itu untuk biaya, semisal pakai biaya pengiriman ya, Bu. Itu biaya pengirimannya ditanggung sama yang punya apotik atau dari PBF-nya yang Bu? Itu makasih, untuk Bu. Oke, kalau misalnya retur itu di sini kita sudah termanage dengan baik ya. Kalau misalnya retur itu ada 2 pilihan, mau titip salesman atau titip ke driver yang ngirim barang. Itu pilihannya cuma 2. Yang lainnya no. Jadi seperti itu. Oke, Bu. Bingung Iya, Bu. nggak? Makasih, Bu. Oke, jelas ya? Iya, Bu. Ya baik. Terima kasih Mbak Anissa. Masih adakah yang ingin bertanya terkait materinya Bu Tias? Ibu izin bertanya. Ya, silakan Mbak Tita. Iya, Ibu ingin menanyakan terkait keluhan dari outlet atau pelanggan. Semisal saat pengiriman produk itu ternyata ketika sampai di outlet ada produk cair yang mencemari produk lain seperti itu, Bu. Semisal misal ada infus atau sirup yang pecah, kemudian cairan tersebut mencemari atau mengenai produk lain, misal seperti sediaan tablet atau sediaan kapsul. Nah, untuk keluhan tersebut apakah perlu dilaporkan ke PPF Pusat dan Industri atau bagaimana Ibu untuk prosedurnya? Kemudian untuk keluhan produk tersebut apakah termasuk ke produk kembalian atau seperti apa Ibu? Terima kasih Ibu. Kalau tadi masuknya ke pencemaran ini ya karena terkontaminasi ya. Kalau kita sih sudah punya pencegahan. Kita tidak pernah mengalami seperti itu karena kita sudah melakukan pencegahan seperti apa. Seperti ini. Kalau misalnya ada dalam satu outlet itu ada produk tablet sama cair, itu kita pisahkan antara yang tablet dan cair. Yang misalnya botol ya, gampang pecah ya. Itu tuh dia udah diplastikin sendiri loh. Jadi yang botol yang gampang pecah itu dia plastikin sendiri, dan yang tablet juga dia dipisah, jadi nggak campur dalam satu plastik. Kayak gitu. Nanti yang botol diplastikin, kemudian baru ditaruh di dalam satu kardus kayak gitu. Jadi ketika terjadi insiden kepecah atau gimana tidak mungkin mencemari. Pertama itu, kita sudah melakukan pencegahannya seperti itu dulu ya. Jadi kita tidak pernah mengalami hal seperti itu. Kalaupun ia terjadi, tadi untuk keluhan ya berarti ya. Untuk keluhannya ya berarti langsung masuk ke sini kan, langsung pasti waktu barang dikirim,
pasti kan langsung mengeluh nih outletnya, apotekernya. Pada saat sama si driver yang ngirim itu tuh, lah ini pecah nih, gimana nih kecampur sama yang tablet. Nah itu langsung dikeluhkan sama orang driver itu, kemudian nanti driver lapor ke sini, ke kantor, kemudian kita langsung proses retur dan nanti di entry produk yang baru lagi, kayak gitu. Halo? Iya Ibu, berarti untuk produknya itu masuk ke produk kembalian yang produk rusak atau bagaimana Ibu? Ya kalau yang misalnya yang pecah tadi itu sama yang tercemar berarti masuk ke yang bad dong. Yang bad kan udah rusak, udah ke tercemar, udah bad. Nanti kita retur ke pusat karena sudah ini kan pecah dan mencemari produk yang lain kan. Iya. Intinya udah nggak layak jual. Jadi kita masuk ke bad. Berarti nanti untuk pelaporan cukup sampai ke PBF pusat saja ya Bu, tidak perlu sampai ke industrinya ini produk yang mengalami kerusakan. Kalau ini kan kerusakan bukan rusak yang karena kimianya ya, ini kan karena accident misalnya pecah, kesenggol atau gimana, jadi keluhannya cukup sampai di sini, cukup di cabang aja. Oh iya. Kalau returnya iya, kalau obat kan retur memang harus ke pusat kayak gitu. Okay. Ya Bu, baik Ibu, terima kasih. Oke, sama-sama. Ya, baik. Terima kasih Mbak Dita. Masih ada lagi teman-teman yang ingin bertanya? Berarti itu tadi dari packaging-nya juga SOP-nya atau standarnya sudah ini ya Bu, sudah diperhatikan ya Bu untuk meminimalkan terjadinya. Iya betul, iya betul untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan kita sudah melakukan antisipasi seperti itu. Boleh tahu nggak Bu kalau di Ensofal itu misalkan sirup, packaging-nya gimana Bu itu? Pakai plastik atau bagaimana itu Bu? Kalau yang botol sirup itu diplastikin dulu sebelum dimasukkan dalam satu kardus bersama yang tablet dan lain-lain. Intinya yang sirup gampang pecah itu dikemas dalam plastik dulu. Oke, iya. Ada standar nggak Bu? Maksudnya dalam proses packaging itu ya berarti harus diletakkan berdiri semua atau gimana Bu? Atau kalau yang sirup, kalau secara tertulisnya sih nggak yang harus berdiri, tidur, kayak gitu. Ya kita sesuaikan dengan dalam satu kardus itu kita misal ada berapa banyak sih posisinya gimana. Ya pasti kan enaknya berdiri gitu ya. Sefleksibel mungkin lah kayak gitu. Ketika dicampur dalam satu kardus sudah diplastikin, ya kan enaknya berdiri kan biar nggak sempit juga. Oke, iya, baik Bu. Teman-teman, gimana? Masih ada yang ingin ditanyakan? Silahkan. Tidak ada sepertinya ya Bu. Mungkin dari saya apa ya Bu ya? Ini Bu, bisa cerita mungkin sharing gitu ya Bu terkait dengan proses penarikan ini. Misalkan yang baru-baru ini di Ensofal itu ada apa dan prosedurnya bagaimana? Apakah itu yang mandatori atau yang apa namanya satunya selain mandatori itu saya agak lupa ya. Voluntary. Iya, mungkin bisa diceritakan Bu atau berbagi pengalaman. Oke, jadi yang terakhir itu pernah ya tahun lalu kayaknya ya. Itu tuh ada kejadian yang ranitidin, mungkin dengar ya Bu ya? Oh iya. Ranitidin yang tercemar NDMA itu. Nah, kebetulan kita kan punyanya Hexparm, punya Kalbe Farma nggak ada yang tercemar ya. Kan BPOM sudah melis mana-mana aja kan waktu itu. Yang secara mandatori harus di-recall, punya pabrik ABCDE. Nah, kebetulan punya Hexparm sama Kalbe Farma waktu itu
nggak ada. Nah, cuman karena kita untuk jaga-jaga ceritanya nih, kan akhirnya BPOM mengeluarkan surat lagi untuk yang tidak mandatori itu melakukan yang voluntary. Voluntary itu kan sukarela tuh. Nah, jadi kita kan termasuk yang harus ngelakuin yang voluntary ya. Karena kita harus masing-masing pabrik itu harus ngecek ranitidinnya kita tuh dulu waktu itu dikasih batas waktu sekian minggu. Intinya yang voluntary itu dikasih waktu berapa minggu buat ngecek apakah ranitidin kita itu punya cemaran itu apa enggak. Nah, memang kan enggak nih, tapi kita harus tetap melakukan voluntary penarikan sukarela ke outlet-outlet seperti itu. Berarti Voluntary itu kan ditarik apa gimana itu, Bu? Apa diperiksa? Ya. Yang pertama kita dulu karena voluntary dan emang perintah dari BPOM-nya yang voluntary itu masing-masing pabrik harus mengecek sendiri. Kalau yang mandatori kan BPOM yang ngecek tuh kecemarannya waktu itu. Nah, kita yang tidak dicek, kita yang aman harus melakukan voluntary itu sukarela ngecek cemaran NDMA sama sukarela penarikan ke outlet voluntary, recall voluntary. Iya. Jadi setelah kita tahu ranitidinnya kita aman, tapi kita tetap melakukan recall yang voluntary sukarela. Jadi kita tetap melakukan recall seperti pada umumnya. Kita nyebar surat ke outlet, kita minta ranitidinnya dibalikin kayak gitu ke PBF kita kayak gitu. Sampai berarti jatuhnya voluntary saja ya, Bu? Iya, kita waktu itu memang voluntary. Terus sampai akhirnya BPOM ngeluarin surat lagi bahwa yang kita voluntary tanggal sekian, bulan sekian, yang memang tidak ada cemaran, pabrik A, B, C, D, E silahkan beredar lagi ranitidinnya kayak gitu. Waktu itu sempat kita memang harus nunggu, kita nggak boleh nyebarin ranitidin dulu meskipun punya kita tuh aman kayak gitu. Jadi waktu itu karena rame ya, jadi kita kan BPOM sempat berapa kali ngeluarin surat tuh, yang surat buat ngecek di pabrik masing-masing, terus yang voluntary, kemudian surat yang akhirnya kita boleh nyalurin lagi ke outlet kayak gitu. Jadi waktu yang recall ranitidin memang panjang cerita. Panjang gitu ya, Bu ya. Prosesnya. Sampai dokter-dokter aja nggak mau ngeresepin ranitidin waktu itu. Iya. Ya, baik, Bu Tias. Mungkin tadi kayaknya Mbak Faiza mau bertanya ya? Iya apa iya ya? Iya, Mbak. Iya, Ibu. Ya, silakan, Mbak. Maaf, Ibu, sebelumnya saya Faiza. Sebelumnya saya masih belum paham mengenai bentuk kegiatan dalam inspeksi diri atau audit mutu. Nah, itu dalam bentuk kegiatannya, bentuk pertanyaan tanya jawab atau bagaimana ya, Bu? Kemudian apa yang perlu disiapkan oleh PBF ketika menghadapi inspeksi atau audit mutu, Bu? Ya. Oke ya, aku jelasin. Jadi pas mau inspeksi diri maupun audit mutu sama CQA corporate itu, yang harus kita siapin ya semua persyaratan atau checklist yang ada di checklist CDOB. Kita harus siapin semuanya, baik dokumen-dokumennya, laporannya, SOP-nya, semua yang ada di checklist CDOB pokoknya kita harus siapin. Nah, karena yang ditanya ya muter-muternya yang di situ, kayak gitu. Jadi, si auditornya itu nanyanya, ngaudit kitanya tuh berdasarkan checklist itu, kayak gitu. Yang ada di checklist CDOB. Jadi, kalau misalnya kita tahu, oh bulan depan kita mau diaudit nih, berarti kita harus
siapin data, dokumen, laporan, SOP segala macam yang tercantum di checklist DOB itu, biar nanti pas saat audit tanya, kita tinggal sodorin aja nih, ini loh laporan kita, ini loh SOP kita, ini loh dokumentasinya, kayak gitu. Kurang lebih sih sama. Sama kok, yang ditanya mau inspeksi diri maupun audit mutu sama QA itu yang ditanya sama. Yang ada di checklist DOB, karena kita kan PBF ya, cara distribusi obat yang baik. Kayak gitu. Iya Bu, kemudian mau tanya lagi Bu, untuk kegiatannya ini setiap dilakukannya setiap apa ya Bu, atau 3 bulan sekali, atau setiap 1 bulan sekali, atau setiap tahun Bu? Kalau inspeksi tadi udah aku jelasin ya, inspeksi diri itu 1 tahun sekali. Kalau dari QA itu jadwal dari mereka sendiri sih bebas. Kalau dari QA kita nggak tahu, kita tiba-tiba nanti dihubungin aja mau didatengin kayak gitu. Itu QA yang ngatur jadwal sendiri. Kalau yang QA mutu itu. Iya Bu, baik, terima kasih Ibu penjelasannya. Oke, sama-sama. Terima kasih Mbak Faiza dan Bu Tias. Masih ada kira-kira teman-teman yang ingin bertanya? Sepertinya sudah tidak ada ya Bu. Ya, jam ngantuk. Ngantuk sepertinya Bu. Ada ngantuk. Ya, ini Maaf, teman-teman Ibu, kalau oh ya ini Mbak Tika. Gimana Mbak Tika? kalau menanyakan mengenai hal yang lain boleh tidak Ibu? Ya boleh, selagi saya bisa, saya akan jawab ya. Ini Bu, mengenai kalau delegasi Bu. Jadi Apa? sebenarnya untuk pendelegasian ini dapat dilakukan apa tidak Ibu? Karena kemarin saya kalau tidak salah dengar oleh preseptor lain, untuk yang menandatangani itu wajib APJ-nya Ibu. Jadi yang kalau hanya menerima itu dapat diterima oleh APING atau TTK, tapi untuk yang tanda tangan itu wajib APJ-nya. Nah, jika APJ tersebut tidak ada di tempat, itu bagaimana ya, Bu? Maksudnya tanda tangan SP di outlet, maksud kamu? Yang tanda tangan SP di outlet? Di SP atau di faktur, faktur penerimaan. Itu sebenarnya benar apa tidak? Tidak boleh didelegasikan gitu, Bu. Oke. Mau tahu banget berarti kamu ya, sampai cross-check kedua kalinya ya. Iya, soalnya saya baca di CDOB itu boleh dilakukan, Ibu. Jadi begini ya, kalau yang membuat SP di outlet, yang bikin SP di outlet, apotek, rumah sakit, semua lah ya, klinik dan lain sebagainya, itu wajib apoteker penanggung jawab. Kecuali dia itu cuti melahirkan 3 bulan, yang kemudian ada apoteker lain yang menjadi delegasi. Biasanya kan cuti 3 bulan, melahirkan 3 bulan ya, itu kan lama kan? Itu boleh didelegasikan. Tapi kalau misalnya dia cuma pergi keluar kota berapa hari, pada saat misalnya ada pengiriman barang minta SP nggak dikasih karena orangnya lagi pulang, ya itu nggak boleh sih, harusnya tetap si apoteker itu, karena kan dia sebenarnya tidak berhalangan, dia kan sebenarnya ada kayak gitu. Jadi yang tanda tangan SP wajib apoteker penanggung jawab, boleh didelegasikan kalau memang dia itu cuti melahirkan selama 3 bulan. Boleh didelegasikan sama apoteker lain, itu pun harus ada pemberitahuan ke Dinkes
sama Lokapom setempat. Jadi kayak ada buktinya gitulah. Nah, kalau yang tanda tangan di faktur, boleh selain apoteker penanggung jawab tuh boleh, misalnya apoteker pendamping atau AA, itu boleh. Yang penting dia punya SIPA, punya SIK, TTK, kayak gitu. Kemudian juga ada kayak surat delegasi dari APJ ke mereka, bahwa mereka boleh nerima, kayak gitu. Jelas nggak? Jelas sih, Bu. Terus kalau misalnya di PBF, Ibu, yang mengambilkan untuk obat-obat narkotika itu emang juga harus wajib APJ-nya ya, Bu? Ngambil gimana? Ngambil ke lemarinya. Oh iya, kalau narkotika, iya. Terus kalau misalnya beliau berhalangan, bagaimana? Ya, harus surat delegasi. Misalnya di PBF itu ada siapa? Penanggung jawab alkes, ada kepala gudang, kayak gitu. Yang bisa diberi delegasi kayak gitu boleh. Baik, Ibu. Berarti intinya boleh ya, Bu, asalkan ada surat delegasi. Kan kalau misalnya, tapi kayak tadi ya berhalangannya itu, iya dulu ya, misalnya berhalangannya itu misal tadi ya lihat kondisi juga, dia cuti melahirkan 3 bulan, itu kan pasti ada apoteker pengganti, berarti kan apoteker pengganti itu tuh yang gantiin. Nah, tapi kalau misalnya berhalangannya itu sakit 1 minggu, misalkan 1 minggu nggak ada apoteker pengganti kan, kalau 1 minggu kan, berarti kan delegasinya ke apoteker lain yang ada di PBF itu, atau PJ Alkes, atau kepala gudang. Gitu. Iya, baik, Ibu. Terima kasih banyak, Ibu. Oke. Ya, baik. Selanjutnya masih ada dari teman-teman yang ingin bertanya? Monggo. Ya, ini sepertinya sudah tidak ada yang bertanya ya terkait dengan materi. Tapi mungkin adakah dari teman-teman yang ingin bertanya terkait dengan tugas? Tadi sudah disampaikan Bu Tias ya. Ada beberapa pertanyaan terkait dengan tugas. Adakah yang ingin ditanyakan? Saya persilahkan. Sepertinya gampang kok tugasnya. Ada semua di PGUB. Oh ya, ini ada 5 pertanyaan ya. 5 pertanyaan. Baik. Nanti bisa dikembangkan ya sesuai dengan yang CDOB yang terbaru itu, yang 2020. Ya. Maaf, Ibu ingin bertanya. Belum bisa narik. Ya, silakan Mbak Dita. Untuk tugas hari ini apakah perlu dikirim ke email Bu Tias, Bu? Karena yang tugas sebelumnya kayak kemarin ya. Iya, aku minta dikirimin juga ke email pribadi ya. Nanti satu kelompok satu aja yang ngirim. Iya, baik Ibu. Iya, minta tolong ya dikirim ya. Maksimal jam 9 ya Bu Hening ya? Iya, jam 9. Kalau info dari Bu Peti jam 9, Bu. Emailnya kemarin, email aku masih nyimpen ya. Gimana teman-teman? Iya, Ibu. Ya, masih ada ya? Insya Allah. Iya, Bu. Masih ada ya? Iya. Ya, baik. Masih ada lagi yang ditanyakan terkait dengan tugas? Oke, sepertinya tidak ada ya, Bu ya. Baik. Mungkin dari Bu Tias mau ada yang ditambahkan lagi, Bu? Sepertinya juga sudah cukup ya. Tapi kalau misalnya mau ada yang tanya atau sharing, mau tanya-tanya yang lain kayak tadi siapa ya itu yang bukan materi saya juga nggak apa-apa, silahkan. Barangkali
pengen tahu di Enseval seperti apa, silahkan kalian boleh tanya. Misalnya di PBF lain kan berbeda, mungkin ada SOP atau misal kebijakan kayak gitu kan, kadang setiap PBF ada beda-beda tipis gitu ya. Mungkin bisa ditanyakan atau sharing ya, nggak apa-apa, selama saya bisa jawab akan saya jawab kayak gitu sih. Iya, iya. Baik, mungkin dari teman-teman tadi sudah disampaikan, misalkan ada pertanyaan lain, boleh kok untuk ditanyakan, silakan. Oh, ini juga tidak ada ya, Bu ya. Tapi mungkin misalkan misal malu ya, Bu, tanya di sini, misalkan mau tanya lewat by email gitu, boleh ya, Bu ya? Jangan email, WA aja. Kalau email, email nggak mesti buka, makanya itu kan saya minta email pribadi biar cepat bukanya kan. Iya, iya. Mending WA aja kalau misal ini japri aja. By WA berarti ya, ya. Baik. Kalau email buat yang tugas aja. Untuk yang tugas ya, Bu ya. Ya. Ya, sepertinya karena sudah tidak ada yang bertanya, mungkin bisa kita akhiri untuk sesi materi pada hari ini. Semoga teman-teman sudah punya gambaran ya terkait dengan tadi inspeksi diri, audit mutu, terus ada penarikan juga, dan penanganan keluhan juga tadi sudah dibahas. Gitu ya. Baik, saya ucapkan terima kasih untuk Bu Tias, terima kasih untuk teman-teman yang sudah aktif dan produktif pada hari ini, dan ditunggu ya nanti untuk submit tugasnya, dan jangan lupa dikirimkan email ke Bu Tias juga. Begitu. Oke, sama-sama ya Bu Hening, minta maaf kalau ada salah-salah kata. Saya juga minta maaf, Bu. Baik, mungkin bisa saya tutup untuk pertemuan hari ini. Terima kasih teman-teman, terima kasih Bu Tias. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya, saya izin end ya Bu ya. Oke.